Ini mau bertanya tadi kan berkaitan tadi sempat ada pembahasan berkaitan dengan apa, penentuan tanggal ya Ustazah, eh, antara zaman Rasulullah dengan perkembangan teknologi. Nah kalau sekarang kita nggak sering ngalamin gitu ya kayak penentuan Ramadan, ya Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu banyak perbedaan apa eh, penentuan gitu. Nah itu bagaimana menyikapinya gitu? Maksudnya kita tuh harus sebaiknya ikut yang mana gitu, ikut metode yang mana, apakah ikut pemerintah atau bagaimana gitu. Gitu. Kalau secara fikihnya gitu. Itu sih Iya, Ustazah. Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Eh, iya Ibu-Ibu ya, kalau kita membahas fikih ya dari zaman Rasulullah sampai sekarang, itu nggak mungkin ada satu pendapat. Itu, kalau kita mengkaji fikih, itu pasti ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab fikih manapun itu pasti tidak hanya satu pendapat. Kenapa? Karena kalau kita kaji tentang tema ini ya, adanya madhab di dalam fikih itu memang salah satu pemicunya itu adalah apa itu? Ikhtilafuhum fi fahmin nusus. Ya. Perbedaan mereka dalam memahami. Sebenarnya dalil yang digunakan sama, tapi pemahaman yang berbeda. Ya, ini pakai pemahaman ditinjau dari segi bahasa, ini dari ilmu pengetahuan, ini apa begitu ya? Itu dengan logika. Nah, itu berbeda. Jadi, ketika kita berbicara fikih, kita menginginkan satu pendapat itu nggak mungkin. Dan ini bahkan terjadi sejak di masa Rasulullah SAW. Sebagai contohnya misalnya, begini. Ada kisah di mana Rasulullah pernah melakukan perjalanan ya, perjalanan bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis ya. La yusolliyanna ahadukum adzuhra illa fi bani Quraidah. Dalam riwayat lain disebutkan al-asra ya. Nanti kita sholat duhurnya atau sholat asarnya nanti kalau sudah sampai ya di kampung Bani Quraidah yang ada di Madinah itu ya. Kemudian sebagian sahabat ya memaknai dan memahami hadis itu sebagaimana disampaikan teksnya gitu ya. Teksnya yaitu ya udah nanti kita sholat di sana. Tapi ada sebagian yang menggunakan logikanya karena sudah berpengalaman jarak tempuh dari sini ke perkampungan Bani Quraidah itu kira-kira 4 jam katakan begitu ya. Sehingga kalau kita sholatnya di sana, aduh waktunya udah habis kita. Sehingga mereka memutuskan untuk sholat di jalan gitu. Rasulullah saat itu ada di antara mereka dan mengetahui itu dan tidak mencela mereka gitu. Nah, yang satunya itu memaknai dengan letter luck ya, tekstual, yang satunya dengan logika itu. Hadisnya sama tapi beda pengamalannya karena beda pemahaman tadi. Ini menggunakan apa? Logika, ini menggunakan ini begitu ya. Nah, ini. Nah, ini kalau bicara ini panjang nanti gitu ya. Nah, karena pasti ada ikhtilaf gitu. Ikhtilaf itu pasti ada. Jadi seperti ini wajar. Maka dalam kaidah fikih disebutkan ya, nah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa na'duru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fihi. Dalam hal yang kita sepakati bersama, tidak ada perbedaan. Apa yang tidak ada perbedaan dalam masalah usul, akidah, ya, keyakinan dan sebagainya, asas-asas ya dalam Islam itu kita harus saling support mendukung satu dengan yang lain. Wa na'dzur ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Adapun ketika kita berbeda pendapat harus saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Jadi sebenarnya mau ikut ini atau itu sama-sama benarnya. Tidak ada yang salah kalau dalam istihad itu. Tapi yang tepat dapat 2 pahala, yang tidak tepat dapat 1 pahala. Yang terpenting di sini salah satu maqasidus syariah yang ditambahkan oleh Syekh Yusuf Qardawi adalah al-ukhuwah. Selain daripada 5 makosid yang sudah ditetapkan dari zaman dulu ya, oleh pakar makosid syariah, ditambahkan oleh Syekh Yusuf Qardawi satu lagi, al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi ketika kita memutuskan untuk memilih pendapat A atau B, itu di antara pertimbangan yang kita gunakan adalah pertimbangan ukhuwah. Ya. Sebagai contohnya begini, ibu-ibu yang dicontohkan oleh para ulama dulu juga. Kalau madhab Syafi'i, itu kan sholat subuh memakai kunut.
Kalau madhab Malik itu tidak memakai kunut. Ya. Tapi untuk menjaga ukhuwah, ketika ada ini orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah dari murid-murid Imam Syafi'i eh, berkunjung ke wilayah di mana di situ berbasis Malikiyah, ya, dan diminta untuk menjadi imam sholat, ya, mereka tidak memakai kunut karena itu tidak sampai menjadikan sholatnya sah atau tidak tidak sampai menjadikan sholatnya tidak sah kan, gitu. Dan juga sebaliknya, ketika apa namanya orang-orang yang bermadhab Maliki ya, dari murid-murid Imam Malik begitu berkunjung ke suatu wilayah yang berbasis madhab Syafi'i dan diminta untuk apa menjadi imam sholat, ya, memakai kunut meskipun mereka yakin ya bahwa tidak perlu kunut di sholat subuh misalnya seperti itu. Nah, ini sangat indah yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu sehingga salah satu yang disepakati oleh para imam madhab adalah ikhtilafuna fir umuril fiqhiyah la yu'addu ikhtilafan fiddin. Ini sangat penting ya untuk kita catat. Mereka semua para imam madhab itu sepakat bahwa perbedaan kita dalam kaitannya fikih, fikih itu adalah ilmu syariah yang kaitannya dengan amal ya, perbuatan ibadah gitu ya. Ibadah kita, amal kita itu jangan sampai menjadikan kita berpersepsi bahwa agama kita berbeda gitu. Selama itu masih berada di ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi juga kita harus tegas juga, jangan sampai hal-hal yang jelas berbeda kita anggap sama sebagai pengamalan dari toleransi misalnya begitu ya. Misalnya orang yang jelas-jelas berbeda dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih misalnya ya. Sholat jamaah imamnya perempuan. Ada nggak itu dalilnya gitu ya misalnya. Sofya bercampur-campur dengan perempuan gitu ya. Kemudian zakat fitrah bukan pakai ukuran yang disampaikan oleh Rasulullah ya, pakai istilah sendiri dan itu tidak ada di dalam istihad ulama atau imam madhab misalnya. Nah itu juga tidak boleh dianggap sama seperti itu karena dia tidak berdasarkan pada dalil gitu. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada dalam perkara fikih itu sebenarnya perbedaan variasi gitu ya, bukan perbedaan yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi misalnya dengan lagi pulang kampung, nah di situ yang mana yang lebih banyak menggunakan kesepakatannya apa, mau hari raya kapan? Nah itu diikuti untuk menjaga ukhuwah. Jangan sampai karena berbeda ormas atau berbeda ini ya Bu ya, suami istrinya beda gitu ya. Jadi nggak harmonis gitu ya, keluarga beda gitu. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu makosid yang ditambahkan oleh Syekh Yusuf Qardawi ya. Kedepankan ukhuwah selain daripada menjaga agama, keturunan, akal, harta ya. Itu beliau menambahkan ukhuwah sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan dan hukum. Begitu ya. Tadi siapa yang bertanya Bu Sari ya? Nggih, Bu Sari. Monggo Iya, kalau ada Ustazah. feedback bisa disampaikan ya. Atau kalau ada tambahan dari ibu-ibu yang lain silakan. Ya, Allah. Dari saya cukup nih Ustazah, jazakallahu khairan.